Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik baru totalnya berapa ya mahasiswa itu ada 36 kalau nggak salah. 29 ya. 29 baru baru ada 21 8 orang lagi. Baik kemarin kalau nggak salah tuh saya mutar video ya dari video. Jadi akan saya coba lagi ya. Ini masih video ya. Jadi kalau kita ya mau apa, mau pentest ya, atau mau nyeken, scanning ya, eh, dibutuhkan target. Contoh misalnya begini, kita kan sudah pernah apa install Kali Linux ya, di Kali Linux itu ada yang namanya Nmap. Nah, Nmap itu kan digunakan salah satu perintahnya adalah untuk menyeken ya, nyeken port gitu ya, port mana saja yang aktif, yang tidak aktif ya, seperti itu. Atau bisa juga scanning network IP ya. Jadi IP mana saja yang up gitu ya. Itu bisa ya. Nah, jadi kan ada target gitu ya. Sama ya, hacker juga punya target. Ya. Tentunya targetnya adalah mesin. Mesin apa ya? Tentunya adalah server gitu. Ya. Jadi bentar di sini ada whiteboard enggak? Ini apa nih? Teman whiteboard mana enggak ada ya? Sebentar whiteboard harusnya ada. Oh, whiteboard. Atau saya pakai ini aja lah. Pen, coba. Ya, ini pakai pen. Nah, saya share ya. Saya pen mana tuh? Nah, coba ya. Saya share. Ini nih screen. Eh, nah ini. Kelihatan ya. Jadi eh jadi ini hacker misalkan ya. Ini hacker ya. Ini ada hacker ya. Hacker. Nah, hacker itu kan harus apa? Targetnya apa? Targetnya ya mesin ya. Mesin misalkan. Ini mesin. Server ya. Misalkan ini server. Server. Ah, ya. Hmm. Jadi ada hacker ya. Atau orang yang melakukan pentest gitu ya. Orang yang melakukan pentest ya. Pasti ada tujuannya ya. Nah, tujuannya ya server ya. Server tujuan. Cuma di mana server tujuan ini eh kan lewat jaringan ya. Jadi bisa aja eh, di berbagai negara ya atau daerah gitu atau bahkan benua gitu ya. Jadi bisa si hacker itu targetnya ya seluruh dunia gitu ya. Tinggal dipilih aja satu-satu gitu. Nah, untuk mengetahui target
kita harus pastikan bahwa server itu harus hidup. Kalau mati ya nggak bisa ya. Contoh misalnya saya punya server, namanya server e-learning, e-learning untuk SFTB. Ya. Kemudian saya mau pentest ya, target. Nah, itu harus dicek dulu apakah server e-learningnya itu aktif atau tidak. Jadi tentunya harus di-scan dulu ya. Scan ya. Nah, dapat IP-nya berapa gitu. Tentunya tidak bisa serta-merta menyeken IP address, tidak. Tapi target dulu minimal, misalnya kalau institusi pendidikan itu minimal harus punya website gitu ya. Karena kan universitas pasti punya website. Nah, berarti si websitenya itu yang di apa? Dilihat gitu ya. Nah, minimal ya domainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini server ya. Ini ada server ya. Ini server. Di server ini ya, kan si hacker tidak tahu ini server apaan gitu ya. Nah, perlu diselidiki dulu gitu ya. Jadi dirunut gitu ya. Misalnya ini saya mau ngehack apa server SCTB. Nah, harus tahu dulu servernya apa gitu. Nah, coba di apa dibuka gitu websitenya. Oh, ada kok websitenya. Oke, bisa di googling gitu ya. UTB ada akses webnya. Oh, ada. Begitu ada, baru di scan itu IP-nya berapa gitu ya. Nah, IP-nya sekian. Nah, kemungkinan ya, kalau misalnya dapat IP sekian, ya tinggal ditambah atau diturun saja. Dinaikin atau diturunkan saja IP-nya. Ya. Nah, setelah itu baru di scan ya. Mana yang hidup? Kan servernya banyak. Ya, mana yang hidup? Nah, seperti itu. Setelah dapat, ya, si hacker ini setelah mengumpulkan data, ya, setelah dapat dan mengumpulkan data, eh, hacker bisa mengumpulkan tool-tool atau alat-alat. Jadi banyak alat-alatnya ya. Alat-alat ini ada alat. Ini banyak alat ya. Nah, alat atau tool ya. Bagaimana untuk nyeken, bagaimana untuk apa melihat vulnerability dan lain sebagainya. Nah, si hacker ini atau orang yang pentest ini itu menggunakan apa? Kali Linux. Ya. Kali Linux kenapa harus Kali Linux ya? Kali Linux itu ya sudah dilengkapi tool-tool untuk pentest ya. Ya. Jadi jelas ya, Kali Linux itu sudah ada pentestnya. Ya. Tidak usah menginstal secara apa download dan lain sebagainya gitu. Tapi ini sudah jadi gitu. Makanya harus diinstal Kali Linux. Nah, karena Kali Linux ini OS-nya Linux ya, berarti kita harus menggunakan servernya ya Linux juga gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya Windows gitu ya, Windows tapi saya mau menjalankan Kali Linux itu bisa nggak ada masalah gitu. Tapi dengan syarat menginstal VirtualBox ya. Ya, diinstal VirtualBox-nya, kemudian setelah diinstal masukin Kali Linux-nya ya. Setelah diinstal kemudian beres baru bisa digunakan ya. Nah, mau cari Nmap dan lain sebagainya ada. Nah, kemudian server tujuan. Server tujuan itu ya banyak ya. Bisa server apa? Misalnya router, bisa server web hosting dan lain sebagainya. Itu adalah tujuannya. Ya. Nah, bagaimana kita ya untuk pelajar atau mahasiswa ingin belajar ya
bagaimana atau langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan jika kita mau pentest, ya. Tentunya pentest itu harus mendapatkan izin, ya. Dan izinnya juga tertulis. Kenapa mesti harus izin? Karena kalau tidak diizin, ya, tidak ada izin berarti dianggap ilegal, ya. Pentest ilegal. Jadi harus dapat izin dulu. Setelah mengantongi izin, baru dia melakukan tes, ya, atau pentest, ya, ke server yang telah diizinkan. Nah, akan tetapi, ya, kita kan nggak punya, ya, atau tidak punya akses, ya, apalagi minta apa minta izin gitu, ya, kan belum tentu diizinin. Contoh misalnya datang, ya, tiba-tiba ke satu perusahaan minimal atau institusi lah pendidikan, misalnya UTB, mohon Pak admin UTB, saya mau pentes. Loh, ngapain kamu? Pasti ditolak gitu, ya. Kenapa banyak ditolak? Ya karena takut terganggu gitu, ya. Jadi di pentes itu, ya, itu dites gitu, ya. Contoh misalnya saya punya pisang. Nah, pisang atau jangan pisang lah. Saya punya apa ya? Punya mangga atau jangan mangga lah, jeruk lah. Saya punya jeruk. Saya mau pentes nih, jeruk ini manis enggak? Berarti saya harus mencicipi dulu. Ini bagus atau tidak? Kemudian apakah ini masak atau tidak? Nah, seperti itu. Itu pengujian dan bahaya gitu, ya. Seorang pentes yang tidak mendapatkan izin bisa kena undang-undang ITE. Kenapa mesti eh, ada undang-undangnya? Karena begini, ya. Kalau tidak ada undang-undangnya, berarti kita bisa dengan legal, berarti, ya, mengakses dimanapun, server manapun, ya, yang ada di dunia. Berarti kalau tidak ada di dunia maya juga, itu kan pentes itu seperti ngetes-ngetes gitu, ya. Jadi coba nih, ada pintunya, saya gedor nih, dor dor dor, dor. Buka enggak. Nah, jadi nyeken saja, ya, di dalam undang-undang sudah dikategorikan ilegal gitu. Jadi mesti ada apa hukumannya gitu. Itu baru dor 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 ngetrok gitu. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi si hacker atau si orang yang pentes itu harus mengetes ke mana tujuannya, targetnya. Targetnya bisa ke server. Server, router, dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa dipentes? Karena memang si server itu online 24 jam. Ya. Coba misalnya UTB atau STB punya server e-learning, pasti online kok 24 jam. Buktinya saya bisa mengakses kapanpun gitu, ya. Mau subuh, mau sore, dan lain sebagainya itu bisa. Nah, bagaimana untuk mahasiswa yang ingin belajar sebagai ethical hacking? Ya, tentu harus belajar pentest juga. Nah, cuma masalahnya kan nggak bisa mau belajar langsung pentest UTB, STB. Wah, celaka itu. Begitu di scan ya udah, ya, kena teguran gitu, ya. Nah, untuk itu, ya, para praktikum membuat suatu server, ya. Servernya server-serveran gitu, ya, yang hanya digunakan untuk pentest, ya, ngetes saja. Nah, server tersebut, ya, sengaja, ya, dibuat sedemikian rupa sehingga vulnerability-nya atau kelemahannya itu banyak gitu, ya. Sengaja untuk memperlihatkan bahwa mahasiswa bisa melakukan pentest kecil-kecilan gitu, ya. Seperti itu. Nah, alat, ya, selain tadi Kali Linux, ya, sebagai
alat pentestnya, kita juga bisa menggunakan server tiruan. Server yang vulnerability-nya banyak dinamakan Metasploit. Metasploit ini bisa di-download ya di internet ya. IP-nya berapa dan lain sebagainya itu bisa. Ya, digunakan untuk silakan tes-tes gitu ya. Karena memang dibikin sangat vulnerability. Jelas ya. Jadi ada alat, ada targetnya server. Nah, servernya ya bebas. Ya. Kalau untuk praktikum dia dinamakan metasploitable. Gitu. Nah, oke ya, jadi seperti itu. Nanti kita lihat ya video ya. Video bisa dicari di internet ya banyak itu untuk cara belajar hack apa ethical hacking itu tidak sulit gitu ya. Nah, coba kita masuk ke ini deh. Masuk ke sini. Ini coba linknya sudah saya bagikan, tinggal di kopas saja ya. Jadi coba saya akan buka link video nomor 1 ya. Jadi kopas, sebentar saya stop share dulu. Ini apa ya? Nah ini, share. Nah ini aja ya. Nah tadi sudah saya linknya di kopas. Coba saya jangan yang ini deh. Saya tutup dulu. Ini yang mana ya? Bentar. Yang ini deh. Nah, yang ini ya. Bentar. Ini saya. Mana ya? Hmm. Nah ini. Ini kelihatan ya. Coba buka yang pertama dulu. Ini link pertama. Nih. Di Kopas ya. Sebetulnya diklik bisa gitu ya. Tapi alangkah baiknya Kopas dulu. Ctrl C. Ya. Kemudian ditempelkan di sini nih. Ini stop share. Ya. Tadi kan sudah dapat tuh linknya. Kemudian saya share lagi yang ini. Nah, ini masuk ke sini nih. Ini masuk ke sini. Bentar. Nah, masuk ke sini. Linknya aja klik. Udah. Nah, masuk ke YouTube. Nah, lihat barang-barang ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, kita lihat. Coba ya suaranya kedengaran nggak? Ini suaranya kedengaran nggak? Nggak ya? Enggak, Pak, itu masih di mute. Nah, ya, start. Ini gimana caranya? Start. Saya share eh, video. Ini
Videonya nggak bisa ya, sebentar. Sebentar, sebentar. Coba kedengaran nggak nih? Ability dan yang Kedengaran aja? Terdengar? Belum? kedua disebut dengan unknown vulnerability. Oke. Nah, yang pertama yaitu known vulnerability. Ini adalah vulnerability yang sudah ditemukan sebelumnya, yang sudah dikenal. Vulnerability and exposure. Kalau tidak Jadi setiap kedengaran di vulnerability yang kita komen ya. temukan itu akan diberi. Aman, Pak. Hilang, Pak, suaranya.
comparison. Kita buka Nah, Google. kedengaran ya? Kedengeran, Pak. Oke, Search oke. CVE list. Search CVE list. Oke. Nah, pada link ini, search CVE list Demitar Corporation. Klik link tersebut. Oke, di sini kita lihat kita berada pada CVE page, Common Vulnerability and Exposures. Pada search box-nya ini, kita bisa mencari semua jenis CVE yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari CVE atau vulnerability yang berhubungan dengan FTP, misalnya kita bisa ketik saja di sini FTP, oke, tekan enter, dan kita akan melihat semua daftar CVE yang berhubungan dengan FTP, oke. Kita lihat dari atas di sini. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, diawali dengan CVE, oke, kemudian ada tahunnya. Yang ini adalah CVE yang ditemukan pada tahun 2022, berarti baru ya. Dan ada di sini nomornya. Dan kita bisa baca deskripsinya. Seperti yang ini, an issue was discovered in Titan FTP, aka Titan FTP. Dan seterusnya kalian bisa baca sendiri, oke? Atau misalnya kalian ingin mencari CVE tentang HTTP, ya, kalian bisa ketik di sini HTTP. Itu artinya kalian ingin mencari vulnerability pada HTTP yang bisa kalian gunakan untuk melakukan exploit. Dengan mengetahui CVE-nya ini, kita bisa nanti mencari exploit yang tepat untuk CVE ini masing-masing ya. Cara mencarinya nanti kita bisa melakukan googling, atau kita bisa menggunakan tool-tool tertentu. Oke. Nah, itu cara kita melihat daftar dari CVE. Oke. Nama dari CVE ini dibuat oleh perusahaan tertentu. Nah, misalnya kita menemukan sebuah vulnerability pada mesin Microsoft Windows 10 misalnya. Nah, kita akan laporkan kepada perusahaan Microsoft bahwa Windows 10 memiliki sebuah vulnerability. Dengan adanya laporan kita tersebut, maka perusahaan Microsoft akan mengenerate CVE dan membuat patch untuk mengatasi masalah atau problem ataupun bug yang kita laporkan tersebut. Oke, jadi kerawanan atau vulnerability tersebut akan diberi nama CVE dan akan dimasukkan ke dalam dokumentasi yang bisa kita temukan pada CVE list tadi. Oke, dan yang kita lakukan pada vulnerability analysis ini adalah kita akan mencari known vulnerability pada sebuah target machine. Oke, jadi known vulnerability itu adalah vulnerability yang sudah terdokumentasi. Dan yang kedua tadi adalah unknown vulnerability. Nah, unknown vulnerability ini adalah vulnerability yang belum didokumentasi, yang belum pernah ditemukan. Nah, misalnya jika kita menemukan sebuah vulnerability pada sebuah target mesin yang tidak ada, yang belum terdaftar pada CVE list, yang belum memiliki CVE. Okay? Nah, itu disebut dengan unknown vulnerability. Dan unknown vulnerability ini disebut juga dengan zero days vulnerability. Kenapa disebut dengan zero days? Karena sebuah vulnerability itu memiliki life cycle. Okay? Nah, dalam life cycle pada fase pertama pada life cycle-nya itu adalah hari pertama di mana vulnerability tersebut ditemukan. Okay? Nah, pada sebelum hari pertama itu tidak ada, makanya disebut dengan zero days vulnerability. Karena tidak termasuk dalam life cycle dari vulnerability, maka unknown vulnerability ini disebut dengan zero days vulnerability. Oke, untuk melakukan vulnerability analysis ini, kita bisa menggunakan beberapa tool. Yang pertama, kita bisa gunakan Nmap itu sendiri. Oke. Dan yang tool lain yang bisa kita gunakan juga adalah tool yang sangat populer sekali, yaitu Nessus. Oke. Kita bisa menggunakan Nessus untuk melakukan vulnerability. Dengan Nessus ini, kita tidak hanya memperoleh informasi tentang vulnerability apa yang dimiliki oleh sebuah sistem, tetapi kita juga diberi solusi untuk mengatasi vulnerability tersebut.
Oke, jadi Nessus ini sangat bagus sekali. Kita akan belajar nanti cara menggunakan Nessus untuk melakukan vulnerability assessment atau analisis. Dan tool lain yang bisa kita gunakan juga yaitu ada OpenVAS ya. Ini juga banyak digunakan karena tool ini open source ya, gratis. Dan khusus untuk web, jika kita ingin melakukan analisis sebuah web, kita bisa menggunakan tool Nikto. Oke, pertama kita akan melakukan vulnerability analysis dengan Nmap. Ya, Nmap ini tidak hanya kita gunakan untuk melakukan scanning, tapi bisa juga kita gunakan untuk hal-hal yang lain seperti melakukan brute force attack, atau kita gunakan untuk mendetek malware, untuk mencari database information, dan banyak lagi yang lain yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan dengan Nmap. Dan untuk melakukan vulnerability analysis dengan Nmap ini, kita akan gunakan Nmap script. Oke, kita bisa lihat Nmap script ini dengan melakukan cd ke user, share, Nmap scripts, dan enter. Dan ls di sini kita akan lihat banyak sekali script Nmap yang bisa kita gunakan. Oke, misalnya smb enumeration shares.nse, oke, ya http errors nse, dan kalian bisa lihat sendiri sini. Ini semua disebut dengan single script, Nmap single script. Ya. Ada juga yang disebut dengan Nmap group script. Ya, kita akan lihat di Google, buka Google. Nah, di Google, kita langsung ketik linknya, ketik nmap.org, oke, kemudian book, kemudian nsa usage.html, oke, dan enter. Nah, kita akan berada di halaman nmap.org, yaitu pada book nsa usage.html. Kita akan lihat di sini. Di sini kalian bisa baca sendiri keterangannya. NSA ini adalah singkatan dari Nmap Scripting Engine. Ya. Nah, di sini yang saya bilang tadi, Nmap Script Group. Kalau yang kita lihat di sini, ini adalah Nmap Single Script Group, ya, bukan grup, single script, ya. Ini semua single script. Nah, di sini kita lihat, misalnya yang ini, auth. Auth ini untuk authentication credentials. Kita bisa melakukan scanning pada target mesin untuk melihat authentication credentials. Nah, ini adalah group script yang ada dalam authentication credentials ini. Misalnya ada X11 access, ada FTP unknown, ada Oracle enumeration users. Oke. Jika kita jalankan auth, maka kita akan otomatis menjalankan semua single script ini. Okay. Nah, single script ini ada pada tadi yang kita lihat, yang di sini. Ada lagi grup script grup yang lain seperti broadcast, ada brute misalnya. Kita bisa baca keterangannya di script use brute force attack to guess authentication credentials. Jadi dengan brute ini, grup script brute ini kita bisa menebak credentials, misalnya seperti username dan password untuk bisa login ke sebuah halaman. Oke. Ya, bisa untuk FTP brute, untuk Oracle brute, SMTP brute, dan sebagainya. Oke, ini semua adalah Nmap script group. Oke, kita akan melakukan vulnerability analysis dengan menggunakan script group dan juga single script. Oke, ini kita clear saja dulu. Oke, pertama kita akan melakukan group script. Oke, untuk melakukan Nmap scripting, kita gunakan command Nmap, kemudian dash, kemudian ketik script. Oke, setelah script itu baru kita masukkan nama dari grup script yang ingin kita gunakan. Nah, misalnya kita akan coba ini auth untuk
authentication credentials. Maksudnya kita akan mencari seperti username dan password untuk login ke sebuah page, oke? Atau ke sebuah akun. Nah, di dalam grup authentication credentials ini itu ada single script seperti FTP Anonymous, X11 Access, dan sebagainya. Oke. Di sini kita masukkan auth. Nah, setelah itu kita masukkan IP address dari target yang ingin kita scan. Nah, di sini kita akan men-scan Metasploitable lagi. Kita cek IP address-nya, yaitu 192.168.54146. 192.168.54146. Oke, kita akan melakukan scene scan. Oke. Untuk melakukan scene scan, tekan S kecil, S besar. Jika kalian sudah lupa apa itu scene scan, silakan buka lagi tutorial sebelumnya. Oh ya, dan kita akan menggunakan sudo di sini untuk melakukan scene scan, karena scene scan itu membutuhkan command sudo. Oke. Kemudian tekan enter, dan jika diminta masukkan password, silakan masukkan passwordnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Dan seperti biasa, ketika kita melakukan scanning dengan Nmap, kita mendapatkan hasil informasi yang 3 ini, ya, yaitu ada informasi tentang port, kemudian state dari portnya, dan juga service yang berjalan pada port tersebut. Oke. Tapi dengan menjalankan script auth ini, kita juga menjalankan single script di dalamnya seperti FTP Anonymous. Oke. Pada port 21 ini kita bisa melihat informasi tentang FTP Anonymous. Keterangannya, Anonymous FTP login allowed. Ini artinya, login dengan menggunakan username Anonymous itu diizinkan. Jadi kita bisa login dengan FTP Anonymous. Nah, kalau kita bisa login, artinya kita bisa mengakses target mesin tersebut. Oke, dan bisa mengkontrol target mesin tersebut. Dan ini mungkin salah satu dari vulnerability yang kita temukan dengan menggunakan script auth ini. Oke, yang kita peroleh pada FTP Anonymous. Dan kita bisa baca lagi di bawahnya. Di sini juga support authentication method, yaitu ada public key dan password. Oke, ini mungkin juga merupakan sebuah vulnerability. Kita akan coba nanti. Oke, kita bisa baca lagi di bawahnya. Oke, MySQL pada port 3306, yaitu empty password. Root account has empty password. Oke, root account ini tidak memiliki password atau passwordnya kosong. Itu artinya kita tidak membutuhkan password untuk login, menjadi rootnya untuk memperoleh root dari MySQL ini pada port 3306. Itu artinya juga vulnerable. Dan kita lihat pada port 8180 ini banyak sekali keterangannya. Mungkin kita akan lihat saja summary-nya di bawah. Credential summary, yaitu pada ini mesin dari Metasploitable, pada port 8180 itu ada ditemukan valid credentials. Valid credentials yaitu Tomcat. Nah, ini bisa saja ini adalah sebuah credentials yang bisa kita gunakan untuk login ke akun ke akun Apache Tomcat, akun Apache Tomcat. Kita bisa buktikan ini. Kita akan coba buka Google dan masukkan IP address dari Metasploitable, kemudian hubungkan dengan port 8180. Kemudian kita akan coba login dengan menggunakan credentials Tomcat. Karena di sini dikatakan valid, ya. Berarti kalau valid, berarti kita bisa gunakan. Dan ini merupakan satu vulnerability yang kita temukan. Kita akan coba buka Google. Di sini pada search-nya ini kita ketik IP address dari Metasploitable 192.168.54146, kemudian titik 2. Nah, untuk menghubungkan dengan port tertentu kita gunakan titik 2.
Kemudian kita masukkan port yang tadi, yaitu port 8180. Oke. Ketik 8180, tekan enter. Oke, nah kita sudah masuk ke halaman Apache Tomcat. Nah, dari keterangan yang kita peroleh pada hasil analisis tadi, yaitu ada valid credentials yang bisa kita gunakan, yaitu Tomcat. Ini artinya kita bisa mencari di sini, di mana kita bisa login menjadi administrator. Nah, di sini kita lihat ada administration sini. Nah, mungkin di sini ada halaman untuk login. Kita lihat ada status, ada Tomcat Administration, ada Tomcat Manager. Ya, mungkin antara Tomcat Administration dan Tomcat Manager. Kita akan coba dengan Tomcat Administration. Ternyata benar, Tomcat Administration ini adalah sebuah halaman untuk memasukkan username dan password untuk login ke Apache Web Server, Tomcat Web Server. Oke. Nah, kita akan coba valid credentials yang kita temukan tadi, yaitu Tomcat. Kita masukkan username-nya sebagai Tomcat, dan passwordnya juga Tomcat. Tekan login, dan benar sekali, kita bisa login sebagai admin pada Tomcat Web Server. Oke, kita bisa lihat di sini, admin, ya. Karena kita login sebagai admin, artinya kita memiliki kontrol penuh pada administration tool-nya ini. Ya, kita bisa buka apa saja yang kita inginkan di sini. Kita bisa buka data sources, mail sessions, environment entries, ada user database juga. Kita bisa buka semuanya di sini. Jadi no limit lagi, oke? Nah, ini karena kita sudah login sebagai admin. Oke. Yang kita dapat dari hasil scanning menggunakan script auth tadi ini, yaitu pada port 8180. Itu pada Apache Tomcat kita temukan valid credentials. Nah, ini adalah salah satu dari vulnerability yang kita temui, oke, dengan menggunakan Nmap. Oke. Kita akan coba lagi grup script yang lain selain dari auth. Apakah kita juga bisa menemukan vulnerability? Ini kita clear lagi. Kita akan coba lagi grup script yang lain. Misalnya, apa lagi ya? Oke, mungkin kita akan coba ini malware. Kita baca di sini, this script tests whether the target platform is infected by malware or backdoors. Jadi tujuan dari melakukan scanning dengan malware script ini, itu kita ingin mengetahui apakah target yang kita scan itu terinfect malware ataupun backdoors. Jadi bisa kita gunakan malware. Oke. Sekarang kita akan coba seperti tadi, nmap, dash script, kemudian malware, 146, kemudian SS. Oke. Kita masih gunakan SS. Karena SS ini lebih tidak mudah dideteksi ketimbang scanning yang lain ya. Sudo. Jadi kita gunakan SS. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Oke, ternyata kita temukan di port 21. Dan di port 21 ini, itu dikatakan FTP via FTPD backdoor. Dan di sini kita lihat keterangannya vulnerable. Oke, dan ternyata mesin dari Metasploitable ini terinfect backdoor. Ya. Jadi statusnya vulnerable. Vulnerable artinya bisa kita akses, bisa kita exploit, dan bisa kita kendalikan. Oke, ini dia backdoor-nya. BSFTPD version 234 backdoor, statusnya vulnerable atau exploitable, bisa diexploit. Oke.
Dan di sini kita bisa lihat nama dari vulnerability-nya yaitu CVE 2011-2523. Oke. Nah, ini vulnerability yang ini, yang BSF-TPD version 2.34 ini, backdoor yang di sini ini, itu sudah didokumentasi dan memiliki CVE. Nah, kita bisa cek CVE ini di search CVE list tadi. Kita copy ini. Kita buka lagi Google, ketik seperti tadi, search CVE list. Ya, yang ini ya. Search CVE list. Oke. Kita akan lihat keterangannya CVE yang 2011 tadi. Oke. Kita ketik di sini CVE 2011 terus apa lagi tadi? 2523. Oke. 2523, tekan submit. Oke. Nah, ini dia CVE 2011-2523. Ini keterangan yang kita peroleh, BSF TPD 2.3.4 downloaded between ini dan ini ya. Nah, ini mungkin apa ini? Bulan ya. Tanggal dan bulan. Bulan 6 tanggal 30 dan bulan 7 tanggal 3, oke. Jadi di-download antara tanggal ini dan ini yang memiliki backdoor yang bisa yang terbuka pada sel pada port 6200 dengan service protokol TCP. Oke, ternyata benar Metasploitable memiliki vulnerability dengan label CVE 2011-2523. Oke. Dan Nmap sudah berhasil mengeksploit Metasploitable. Oke, kita lihat di sini ya. Resultnya ini. UID-nya sudah sama dengan root. Jadi Nmap sudah berhasil memperoleh root, oke, root privilege dari Metasploitable. Itu artinya sudah dieksploit. Dan kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita mengeksploit BSF TPD versi 2.3.4 nanti dengan backdoor pada bagian exploitation, oke? Nah, sekarang kita baru sampai pada bagian vulnerability analysis. Nah, di sini kita hanya menganalisa apakah target machine memiliki vulnerability. Nah, seperti yang kita peroleh sekarang ini, Metasploitable memiliki vulnerability, yaitu yang ini. Oke, backdoor. Oke, dan pada port 6667, pada IRC ini, ya, IRC Unreal IRC backdoor. Looks like Trojan version of ya, di sini dikatakan terinfeksi Trojan, oke? Ya. Dan ada lagi yang lain ini. Oke, ini MAC address ya. Oke, itu cara kita melakukan group script, melakukan vulnerability analysis pada target mesin dengan menggunakan group script. Seperti ini ya, malware. Oke, kita akan coba lagi group script yang lain. Kita clear lagi. Kita akan coba lagi group script yang lain seperti, kita lihat dulu. Oke. Dari atas. Oke. Mungkin kita akan coba yang banner ya. Group script banner. Kita ketik di sini nmap. Ya, sudo karena kita akan gunakan synscan. Kemudian nmap, script, kemudian banner. Oke. 192.168.146 SS. Enter. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasil dari scripting dengan menggunakan group script banner. Nah, group script banner ini sama dengan service version yang kita lakukan sebelumnya, yaitu kita akan memperoleh banner
seperti yang kita lakukan pada tool yang kita buat dengan Python tersebut, kita bisa memperoleh hasil service versionnya, yaitu BSFTPD 2.3.4 pada port 21, oke. Dan yang ini juga ada bannernya, oke. Dan yang ini kita tidak bisa membacanya, tidak bisa di-decode, tetapi di sini kita bisa melihat service-nya adalah telnet. Nanti kita akan demonstrasikan bagaimana cara mengeksploit port 23 ini yang menjalankan service telnet. Okay? Walaupun kita tidak bisa membaca bannernya, tapi untuk port telnet ini sangat mudah sekali untuk kita exploit. Oke, nah ini sama saja dengan service version yaitu -sv yang kita lakukan sebelumnya atau dengan menggunakan opsi A. Oke, jika kalian masih ingat. Oke, misalnya kita bisa mencari ini BSFTPD 2.3.4. Oke, ini kita coba copy, kemudian misalnya kita buka terminal baru. Nah, di terminal baru ini kita ketik search exploit. Oke. Kemudian paste yang tadi BSFTPD 2.3.4, tekan enter, dan kita bisa melihat exploit apa yang bisa kita gunakan untuk mengeksploit jika kita temukan service version yang ini. Oke. Dan kita bisa lihat di sini untuk mengeksploit BSFTPD kita bisa gunakan backdoor, oke. BSTPD 2.3.4 backdoor command execution. Oke. Dan ini bisa ditemukan di Metasploit. Oke, nanti kita akan pelajari cara menggunakan Metasploit di part-part selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa kita bisa melakukan script banner ini untuk memperoleh service version seperti yang kita lakukan dengan -sv sebelumnya. Oke. Kita bisa gunakan command search exploit seperti tadi, atau kita bisa juga membuka Google. Kita cari informasi tentang exploit yang bisa kita gunakan untuk BSFTPD. Oke. Misalnya kita buka Google seperti ini. Kemudian ketik BSFTPD 2.3.4. Kemudian exploit. Oke. Seperti ini, ketik exploit. Tekan enter. Dan kita dapat melihat banyak sekali hasil yang bisa kita lihat di sini, backdoor command execution. Dan ini artinya Metasploitable itu vulnerable ya pada port 21 TCP. Oke, ini dia. Nah, ternyata exploitnya dibuat dalam bahasa apa ini? Bahasa Python ya. Kita bisa gunakan exploit ini untuk mengeksploit target mesin pada port TCP yaitu port 21 melalui service version 2.3.4 BSFTPD. Oke. Oke. Selanjutnya, selain dari banner ini masih banyak lagi yang bisa kita gunakan di sini. Oke, kita bisa lihat sendiri. Banyak sekali. Kita bisa juga menggunakan exploit di sini. Oke. Oke, ini untuk group script. Sekarang kita akan coba lagi yang untuk yang single script. Kita clear dulu. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan script Nmap scripting dengan menggunakan single script. Oke, sebelumnya kita gunakan group script. Nah, sekarang kita akan gunakan single script. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk melihat semua single scriptnya kita bisa cd ke cd user share nmap scripts. Oke. Kemudian tekan enter dan ketik ls untuk melihat semua scriptnya. Oke, ini mungkin tidak nampak semuanya karena fontnya terlalu besar ya. Oke, mungkin saya bisa coba buka WSL di sini, WSL. Sama seperti tadi, cd user share nmap script enter kemudian ls.
Nah, di sini baru nampak semuanya dari huruf A. Oke. Oke, kalian bisa lihat semua single scriptnya di sini. Kalau kita perhatikan, setiap script itu memiliki ekstensi NSA, ya. Nah, NSA itu artinya Nmap Gimana? Scripting Waktunya sudah Engine. habis ya? Oke. Nah, kita kan coba yang sudah kita lihat tadi, yaitu Udah, Kak. Anonymous. Udah Jadi habis yang ya? FTP Anonymous. Baik. Kalau Oke. sudah habis, Nah, di sini saya stop dulu ya. Jadi tugas ya, tugas mahasiswa hanya menyimpulkan, bukan menyimpulkan, menerangkan ya, menerangkan kembali dengan kata-kata. Ini tuh lagi ngapain sih? Ya. Jadi di apa dibuka videonya, kemudian diresapi. Nah, ini tuh dia itu ngomong lagi ngapain gitu. Nah, ternyata kalau saya lihat di sini dia itu akan menganalisis vulnerability atau kelemahan-kelemahan dengan menggunakan Nmap. Nah, tadi perintah-perintahnya jelas ya. Di situ ada. Kemudian nanti apa dia itu mau mencoba ya dengan menggunakan metasploitable ya. Akses-akses apa aja yang bisa dibobol gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mau habis ya waktunya ya. 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 Eh tugasnya dikerjakan ya. Kemungkinan itu akan keluar di di UAS gitu ya. Baik, kalau ada pertanyaan nggak? Tugasnya Cukup ya. Baik, kalau cukup saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.